Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah catatan anomali. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España. Os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa ila Maria Jamal, tahiyatuna al-harra wa ma khalis tahaniya. Dia adalah ratu termuda di dunia. Usia 2 tahun menerima pendidikan bangsawan. Usia 8 tahun mahir dalam 4 bahasa. Usia 13 tahun dianugerahi medali kehormatan tertinggi Spanyol dan juga dicetak pada koin. Kehidupannya yang cemerlang pernah membuat iri dunia, tetapi untuk mendapatkan hal-hal yang baik, harus bisa menerima segala macam penderitaan. Tidak takut dengan kesulitan apapun, ratu kecil ini juga memiliki sisi sedih dan tidak berdaya. Dia memiliki jadwal hari yang mengejutkan, penuh dengan acara. Hampir tidak ada waktu luang dan emosinya dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Bahkan dia tumbuh dewasa tidak punya teman sejati. Apa yang dia alami saat tumbuh dewasa? Apakah hidupnya beruntung atau sengsara? Mari kita bahas hari ini. Garis pertama tahta Spanyol, kisah Putri Leonor. Tahun 2019, seorang gadis Spanyol berusia 14 tahun memberikan pidato dalam 4 bahasa di Girona Foundation Award di Barcelona. Meskipun dia terlihat relatif belum dewasa, sikapnya cukup stabil. Dalam pidatonya, disela oleh tepuk tangan selama beberapa menit. Penonton di bawah panggung melirik ke arahnya dengan kagum. Mereka selalu berteriak bahwa dia adalah calon ratu Spanyol. Benar-benar luar biasa, dan anak muda ini, gadis kecil yang dikagumi, ia adalah Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. 31 Oktober 2005, Leonor lahir dalam pusat perhatian masyarakat. Begitu berita ini keluar, tidak hanya di Spanyol dan luar negeri, berita utama media dan membuat orang-orang di seluruh negeri bersorak, bahkan menyelamatkan keluarga kerajaan Spanyol. Reputasi yang sangat menyedihkan sebelum Leonor lahir. Keluarga kerajaan Spanyol telah dikritik, pernah dihina sebagai keluarga kerajaan paling kotor di dunia. Kakeknya, Raja Tua Spanyol, memiliki kehidupan pribadi yang sangat kacau dan memiliki banyak anak haram. Bibi keduanya juga telah berulang kali terkena skandal penghindaran pajak. Paman kedua yang diduga menggelapkan dana publik. Jadi, keluarga kerajaan Spanyol telah disingkirkan dan orang-orang tidak mau membayar pajak yang diperoleh dengan susah payah untuk mendukung pemakan dan peminum serakah ini. Anggota keluarga kerajaan yang malas dengan negara ini penuh dengan seruan untuk menghapuskan keluarga kerajaan. Tapi setelah Leonor lahir, penampilannya yang cantik membuat orang merasa simpati. 7 November 2005, Leonor yang baru berusia 7 hari bertemu publik dengan orang tuanya untuk pertama kalinya. Semua orang mengira dia adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Spanyol. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan menghilangkan prasangkanya terhadap keluarga kerajaan. Leonor sangat dicintai oleh orang-orang dan pernah dipuji oleh semua orang sebagai orang yang dapat membawa keberuntungan bagi Spanyol. Dia juga memiliki reputasi tertentu secara internasional. Dalam majalah Jerman, Leonor dinobatkan sebagai anak kerajaan terpopuler dengan 64,7% suara dan menyabet gelar putri cilik terbaik. Bahkan Putri Carlotte Elizabethiana dari keluarga kerajaan Inggris pun tidak sepopuler dia. Dan Leonor tidak mengecewakan semua orang. Dia menjadi sangat baik setelah upaya tak henti-hentinya. Pada usia 6 tahun, Leonor dikirim ke Royal Academy untuk menerima pendidikan bangsawan. Sementara anak-anak lain masih bermain petak umpet, dia sudah belajar selo, balet, musik, ski, dan pelajaran lainnya. Dan dia memiliki level tertentu dalam semua aspek. Bakat bahasanya juga sangat tinggi. Umur 8 tahun, kemahiran dalam bahasa Spanyol, bahasa Inggris, Perancis, dan Arab, bahkan bahasa Cina yang paling sulit di dunia, Leonor bisa mencapai tingkat komunikasi yang lancar. Meskipun Leonor sangat baik dan populer, tapi ayahnya,
Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia malah sering merasa tertekan karena hukum Spanyol menetapkan bahwa hanya laki-laki yang dapat mewarisi tahta. Selama istri melahirkan seorang pangeran, maka Leonor tidak akan bisa mewarisi tahta. Tak bisa menyesuaikan diri dengan opini publik. Philip VI tak menyerah gara-gara ini. Langkah demi langkah ia memperkenalkan gagasan kesetaraan antara pria dan wanita ke dalam konstitusi dan akhirnya mengumumkan Leonor sebagai putra mahkota segera setelah ia menjadi raja dan mengatakan bahwa Leonor akan menjadi ratu Spanyol terlepas dari apakah seorang pangeran lahir di masa depan. Dan dia juga memberikan Leonor kehormatan tertinggi Spanyol, Knight of the Golden Fleece. Dia adalah anggota termuda dari Knight of the Golden Fleece dan hanya 4 wanita, 3 lainnya adalah Ratu Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Marie Windsor, Ratu Margarete II dari Denmark, Beatrix Wilhelmina Armagard, mantan Ratu Belanda. Bahkan koin terbaru yang dikeluarkan di Spanyol memiliki ukiran kepala Leonor. Jadi bisa dilihat status tinggi Leonor di Spanyol setelah Leonor menjadi putra mahkota. Dia perlahan terhubung dengan identitas ratu. Meskipun dia masih di bawah umur, dia mampu memberikan pidato yang bermartabat di depan puluhan ribu orang. Setiap gerakannya, kesedihan dan kegembiraannya penuh dengan nafas ratu, dan dia bahkan dapat mengendalikan sepenuhnya pada banyak kesempatan penting. Preliminar. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Raja Spanyol, ratu dan 2 putrinya duduk mengelilingi meja bundar besar di konferensi video presentasi penghargaan Putri Girona. Hari itu, Leonor tidak hanya duduk di tengah, tapi juga diperkenalkan oleh ayahnya sebagai presiden kehormatan. Leonor adalah orang pertama yang berbicara dan tidak memenuhi harapan ayahnya. Dia berbicara dengan cara yang bermartabat dan murah hati. Menurut laporan media Spanyol, Leonor sangat fasih berbahasa Katala dan tidak ada jeda dalam keseluruhan prosesnya. Oleh karena itu, setelah pidatonya, para pemenang serentak memberikan tepuk tangan untuknya. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España. Les admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa ila Maria Jamal, tahiyatuna al-harra wa ma khalis tahaniyya. Keunggulan Leonor telah memenangkan banyak penghargaan dan haknya mengantar kekaguman dunia, tetapi di bawah penampilannya yang cerah, faktanya ada sisi yang tidak diketahui. Setiap hari dan setiap malam, dia harus penuhnya siap menjadi ratu, dia harus mencapai poin 100, ketika yang lain hanya mencapai 80 poin saja. Dan itu semua karena dia menjadi pusat perhatian sehingga setiap detail kecil menjadi salah secara tidak sengaja. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan diperbesar ribuan kali. Dia mewakili citra keluarga kerajaan Spanyol. Begitu ada kesalahan, itu dapat menyebabkan konsekuensi serius. Tekanan yang dia tanggung tidak dapat diterima oleh anak-anak biasa, dan tekanan ini sering datang dari ibunya, Ratu Letizia. Letizia adalah ratu sipil pertama Spanyol, tapi dia tidak merasa rendah diri. Karena statusnya sebagai orang biasa,
tetapi dia selalu kuat dan ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Dia memiliki pernikahan yang gagal, tapi setelah perceraian, dia hidup lebih baik. Dia adalah pembawa acara saluran berita yang paling banyak ditonton di Spanyol dan menikmati gelar wanita super. Dalam benak Leticia, selama Anda bekerja keras, Anda akan berhasil. Jika Anda tidak melakukannya, Anda harus bekerja lebih keras lagi. Oleh karena itu, proses pertumbuhan Leonor sangat mengimplementasikan ide ini. Leticia meminta putrinya untuk mulai bersemangat setiap hari ketika dia bangun. Setelah mandi, dia akan menanyakan pandangan Leonor tentang urusan politik berbagai negara. Dan kemudian ayahnya akan mengajarinya urusan dengan politik, berbagai hubungan yang sangat kompleks dan sulit. Setelah seharian di sekolah, banyak anak pulang ke rumah untuk bermain komputer, bermain dengan ponsel mereka. Tapi Leonor tidak bisa menyentuh perangkat elektronik ini. Dia perlu mengikuti kelas privat setelah kelas sampai jam 8 malam. Setelah jam 8, setelah mandi dan kemudian akan membaca berbagai buku sesuai permintaan ibunya. Dia harus berada di tempat tidur sebelum jam 9 dan itu tidak termasuk tugas kerajaan yang harus dia hadiri. Jika ada keperluan resmi, Leonor harus hadir. Kelas privat remedial juga tidak boleh dilewatkan. Jadi, dia sering tidur sampai larut malam. Sebaliknya, adik perempuan Leonor, Sofia de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, meskipun bukan ratu, dia menjalani kehidupan yang sangat santai dan bahagia. Dia tidak hanya bisa mengembangkan hobinya di waktu senggang, tapi juga sering tidur larut malam. Ketika mereka berdua bermain bersama, Leonor harus bermartabat dan tersenyum, tetapi Sofia bisa duduk di bahu ayahnya seperti monyet kecil dan bermain tanpa beban. Tentu saja, Leonor juga seorang anak, merasa lelah selama periode tertekan yang berkepanjangan. Namun meski begitu, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk bermalas-malasan. Semuanya memaksanya untuk terus maju dan tidak bisa berhenti. Baginya, semua hal tidak dilakukan atau harus dilakukan dengan sempurna. Hari Nasional Spanyol 2015, Leonor menghadiri upacara bersama orang tuanya. Dia berdiri tegak di atas panggung dengan senyum di wajahnya selama beberapa jam. Tetapi tiba-tiba dia merasa sedikit lelah. Jadi dia diam-diam duduk di kursi untuk sementara waktu. Saat orang tuanya tidak memperhatikan, tetapi dia baru saja duduk tidak lama, ketahuan sama ibunya. Buru-buru memanggil Leonor dan memintanya untuk menjaga penampilan ratu. Leonor tidak hanya sibuk di waktu senggang, tetapi juga merasa stres di sekolah. Untuk membuat tubuh Leonor berkembang dengan sehat, ibunya memerintahkan kantin sekolah untuk membatalkan penjualan ikan goreng dan kentang. Ketahuilah bahwa ikan goreng dan kentang goreng adalah makanan tradisional di sekolah-sekolah Eropa. Hal ini membuat banyak siswa marah. Kritikan untuk Leonor, mengapa karena dia jadi mengubah pola makan kami. Tidak hanya itu, Ratu juga meminta agar semua foto pesta tidak boleh ada rekaman putrinya. Dan dia bahkan meminta semua teman sekelas, orang tua dan guru untuk memanggil Leonor yang mulia untuk menumbuhkan rasa aristorasi Leonor. Tapi bagaimana mereka bisa patuh? Di mulut menyetujuinya, tapi di hati sebenarnya tidak mau bergaul dengan Leonor. Sedemikian rupa sehingga Leonor bahkan tidak memiliki teman sejati di sekolah. Masa kecil Leonor penuh dengan warna tragis. Bukan saja dia tidak memiliki persahabatan yang nyata, tetapi bahkan cinta yang baru tumbuh itu tertahan di buayan oleh keluarga kerajaan. Menurut Avantine Media, Leonor menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki dari sekolah yang sama. Ini normal untuk keluarga biasa di barat, tapi Leonor adalah putri mahkota. Kata-kata dan perbuatannya akan terungkap. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi reputasi keluarga kerajaan Spanyol. Meskipun teman sekelas laki-lakinya berasal dari latar belakang keluarga kaya, tinggal di daerah mewah Madrid, tetapi masih tidak memenuhi syarat di mata keluarga kerajaan Spanyol. Jadi,
Mereka dengan cepat menjernihkan desas-desus bahwa kedua anak itu harus dipisahkan. Bagi Leonor, cintanya sulit untuk digapai sesuai keinginannya. Di masa depan, dia sangat mungkin untuk menikahi seorang pangeran dan bangsawan yang tidak dia sukai. Dan dia tidak bisa menolak karena dia adalah Ratu Spanyol. Dia harus bertanggung jawab. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan dan kemuliaan yang diterima Leonor di usia muda tidak ada tandingannya. Dia memang melebihi kebanyakan orang di garis start, tetapi dia juga memiliki tekanan dan tanggung jawab yang seharusnya tidak dia miliki pada usianya. Yang tragis bagi seorang anak, dia mungkin bisa dianggap sebagai ratu terbaik Spanyol, tapi dia pasti bukan anak yang paling bahagia di Spanyol. Tidak tahu apa yang kalian pikirkan tentang kehormatan yang dimiliki Leonor. Silahkan memberi pendapat Anda di kolom komentar. Ini adalah catatan anomali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.